Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, what's up geng? Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Pada kali ini saya akan membahas tentang game lagi, tapi beda versi. Kalau yang di The Labyrinth itu kan kurang lebih saya memaparkan fakta-faktanya kan. Nah, kalau kali ini saya akan membahas tentang bagaimana game itu mempengaruhi otak kita. Nah, jadi tema yang saya angkat hari ini adalah masih kecanduan game. Udah gak zaman kali. Teman-teman masih bertanya-tanya kan, apa dampak game pada otak atau pada anak? Mari kita bahas mengenai yang pertama, mendorong kemampuan otak. Para ahlian barat, mereka mengemukakan pendapat game meningkatkan atensi visual, laju, pemrosesan informasi, pelacakan objek dan pergantian dari tugas mental satu ke mental lainnya, dan akurasi visual sekaligus spasial. Apa maksudnya? Jadi kayak kalau kita main game, misalnya misal game aksi. Nah, itu tuh melatih kita untuk mengenali musuh lebih cepat dan mana kawan kita. Mengenali dari level 1 yang tempatnya gurun misalnya, berpindah ke level 2 yang tempatnya danau, misalnya seperti itu. Terus alasan yang kedua, game menawarkan tantangan kognitif dengan tingkat kesulitan yang kian tambah. Menurut penelitian secara akurat, game dapat menantang reaksi lebih cepat, atensi yang berfokus sepenuhnya, serta meningkatkan memori kerja. Bisa dikatakan mendorong perubahan positif di otak. Nah, ketika konsentrasi kita terus dilatih dengan game, itu tuh kayak jaringan atau lebih mudahnya sirkuit di otak itu lebih tebal. Nah, jadi pemrosesan informasi lebih cepat karena dilatih di game. Nah, selanjutnya kita bahas game yang merusak pikiran. Apa dampak game yang mampu merusak pikiran? Apa hayo? Ini menurut para ahli psikolog tentang game yang dapat merusak pikiran. Yang pertama, ketika harus terus-menerus mengawasi layar untuk mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang mungkin menandakan keberadaan musuh, lalu mengarahkan perhatian ke sana, keahlian atensi anak meningkat. Tetapi keahlian atensi tidak selalu berpindah dengan baik ke kehidupan nyata. Yang kedua, game yang beralur cepat menurut para ahli bisa membuat sejumlah anak terbiasa dengan tingkat stimulasi yang sangat berbeda. Efeknya lebih cepat bosan ketika menghadapi buku maupun sedang belajar di sekolah. Yang ketiga, game memperkuat keahlian atensi kita untuk menyaring pengalih perhatian visual dengan cepat. Namun, menyaring perhatian visual ini tidak berguna dalam meningkatkan keahlian yang lebih krusial lagi, seperti belajar mempertahankan fokus pada sekumpulan info. Dalam tulisan pers populer, game action bisa meningkatkan agresi meski levelnya sangat rendah. Game tidak mengubah anak tumbuh dan berkembang dengan baik, tapi tetap tergantung dengan lingkungan anak itu tumbuh dan berkembang. Ketika berjam-jam main game, anak cenderung gampang berburuk sangka dan parnoan terhadap sesuatu yang dia alami. Karena game agresi itu
memicu kita tuh untuk selalu berperang gitu kan. Ya, menyelesaikan tugas-tugas mental yang ada di game. Para ilmuwan saraf meneliti tentang generasi sekarang yang dibesarkan dengan game. Menurut salah satu dari ilmuwan tersebut berpendapat, perbedaan sangat besar dalam cara otak mereka terlibat dengan kehidupan secara artifisial. Nah, kemudian jangka panjangnya akan muncul game-game yang mereka mainkan atau anak-anak itu mainkan pada susunan saraf mereka. Dampaknya pada hubungan sosial anak tersebut, terus bagaimana membangun kekuatan mental atau mendistribusikan perkembangan mental yang sehat, terus menaikkan eksekutif otak. Ketika ditambah dengan kerjasama, bisa melatih keahlian sosial dalam game. Tapi ketika di game itu kan bekerja sama menyelesaikan misi. Nah, dampaknya akan melakukan misi di game itu dengan sangat beringas. Yuk geng, mari lihat fakta-faktanya di dunia nyata setelah kita membahas tentang teori-teori yang diteliti oleh para ilmuwan barat tadi. Itu sekitar tahun 2009 pas Angry Bird pertama kali muncul dan diteliti. Dampaknya di kehidupan nyata, terutama di Indonesia nih, banyak berita yang beredar tentang game online yang merusak potensi anak muda. Nah, di situ juga diceritakan kan bagaimana generasi muda rusak akan game online. Bahkan pencandu online di Indonesia pun mencapai jumlah tertinggi di Asia. Kemudian apa yang terjadi? 5 kasus kecanduan game online, bolos sekolah 4 bulan hingga bunuh sopir taksi untuk dapatkan uang. Nah, penelitian-penelitian di 2009 ternyata terrealisasikan pada 2019. Ngeri ya geng. Bagaimana ketika game diciptakan yang mungkin niatnya hanya sebagai hiburan, tapi faktanya sekarang ya yang seperti diberitakan di slide PPT ya geng. Yuk teman-teman, kita flashback ke zaman generasi Islam dan coba kita bandingkan dengan generasi gamers. Mungkin akan teman-teman lihat bagaimana perbedaannya yang sangat jeglek atau jomplang gitu kan. Nah, pada peradaban Islam telah mengeluarkan beribu-ribu ilmu besar yang berperan dalam memajukan peradaban dan lembaran-lembaran sejarahnya. Di samping itu, tentu saja pada setiap peradaban kemanusiaan terdapat para ilmuwan yang namanya abadi sepanjang masa. Sesuatu yang menarik perhatian dalam peradaban Islam bahwa peradaban Islam telah memposisikan dirinya sebagai aturan yang mempunyai metode yang menakjubkan yang dapat berjalan pada kurun waktu yang panjang dalam perjalanan bangunannya. Keunggulan aturan ini sesuai dengan keunggulan kondisi ilmiah yang dipertontonkan oleh peradaban ini. Tidaklah para ilmuwan kaum muslimin meski berhadapan pada kedudukan keilmuan yang tinggi pada kurun waktu yang panjang, namun mereka tidak terlena. Bahkan menyeberangi perjalanan panjang dari kisah-kisah pahit, getir, kesusahan, dan kesabaran. Mereka membawa seluruh kesulitan materi dan maknawi untuk sampai pada kedudukan ilmiah tiada duanya yang telah mereka capai. Nah,
Terus kalau generasi Islam hidupnya cuma mengejar ilmu, hiburannya apa dong Kak? Pertanyaan yang bagus. Nah, hiburan bagi mereka generasi Islam itu berenang, memanah, dan menunggang kuda. Bukan hanya sekedar hobi ya, atau hanya sebatas keren-kerenan, gue bisa renang gitu loh, atau gue bisa manah gitu, atau berkuda gitu. Enggak, bukan tanpa tujuan mereka punya hiburan seperti itu. Kenapa berenang? Karena itu skill untuk mempertahankan hidup ketika kita berada di lautan. Yang kedua, memanah adalah melatih fisik dan mempersiapkan diri untuk terjun di medan perang. Dan berkuda pun kalau di zaman sekarang ya kayak alat transportasinya gitu ya kan. Teman-teman tahu nggak hebatnya sistem pendidikan Islam? Pada sistem pendidikan Islam itu menekankan pada para muridnya 3 hal. Rasa tawadu, bukan tahu warna duit loh ya. Tawadu itu bisa diartikan kayak hormat kayak sama guru, terus ini akhlaknya terjaga. Nah, yang kedua, haus akan ilmu. Nah, mereka ini kalau sudah ahli dalam satu bidang, ya mereka akan belajar di bidang lain. Nggak ada bosan-bosannya buat terus belajar. Dan mereka juga malah yang ketiga adalah berlomba-lomba menimba ilmu. Jadi setelah haus nih, pengen minum terus ya. Ya tapi minumnya bukan minum air ya, minum air mah kembung ntar. Ini minumnya minum ilmu, biar tambah makin pintar otaknya. Nah, hidup itu banyak persimpangan ya teman-teman. Antara di zona nyaman yang rebahan sambil ngegame, atau yang kumpul bareng teman-teman diskusi tentang wawasan. Lebih asik mana kira-kira nih? Ngegame yang menyelesaikan misi-misi mental dengan kesendirian kita, dengan gadget yang kita punya, dengan game-game yang menarik perhatian, atau berdiskusi bareng teman-teman dengan ilmu dan hal-hal baru. Jadi kesimpulannya adalah life is choice game. Memang untuk keluar dari zona nyaman itu susah banget. Makanya butuh teman-teman untuk narik kita dari zona nyaman, untuk mencoba hal-hal baru. Apa kata Allah tentang orang-orang yang menuntut ilmu? Dalam surat Al-Asr, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa. Allah berjanji dengan waktu. Nah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam menggunakan waktu? Yaitu tahu kebenaran atau paham kebenaran. Nah, caranya untuk tahu kebenaran dan paham kebenaran adalah menuntut ilmu. Karena ilmu itu pupuk iman, ilmu itu pemandu amal. Innal insana lafi khusr. Nah, setelah kita paham, setelah kita tahu kebenaran, ya kita mengamalkan kebenaran itu dengan niat ikhlas dan cara yang benar. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, setelah kita tahu atau paham tentang kebenaran, mengamalkan kebenaran tersebut atau mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan ilmu, saling berwasiat dalam kebaikan. Ya, lu jangan egois dong, pintar-pintar sendiri. Teman-temannya dibagi pintar-pintarnya biar ikutan pintar. Terus yang
selanjutnya adalah saling berwasiat dalam kesabaran. Saling berwasiat dalam kesabaran dalam menuntut ilmu, dalam kesabaran hal lain, biar temennya sabar nih, nggak emosian. Ayo dong guys, tahan biar nggak emosi, biar tahan buat baca buku, dan tahan menahan diri untuk nggak ngegame. Terima kasih ya buat teman-teman udah mau dengerin saya ngomongin tentang game dari A sampai Z, dari penelitian psikolog barat tentang game sampai dengerin generasi Islam tanpa game. Nah, bagi teman-teman yang mau dapat geng atau teman-teman yang enak buat diajak sharing, enak buat diskusi, jangan salah tempat ya. Bisa chat atau DM akun KSWI. Kalau chat bisa milih salah satu dari pengurus kami. Nah, mesti ditanggepin kok, karena mbak pengurus KSWI itu baik-baik banget deh. Percaya deh sama saya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.